Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini saya akan coba mengambil tema saksi-saksi yang menggembirakan. Apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, bahwa sudah ada 2 alat bukti dan petunjuk. Tentunya ini berkaitan dengan saksi-saksi yang sudah diperiksa. Apakah ini datangnya dari saksi-saksi yang baru yang sampai saat ini telah diperiksa 106 saksi? Apakah informasi ini didapat dari saksi lama atau dari saksi baru? Kemudian, apakah kita bisa menyamakan saksi baru dan saksi lama? Ataukah ini 2 alat bukti atau petunjuk ini adalah penguatan daripada saksi-saksi yang lama dikuatkan dengan saksi-saksi yang baru? Apa kabar dengan Wahyu, kepala sekolah SMK yang sampai saat ini kita tidak tahu beritanya, apakah keberadaannya di mana, dan kita tidak tahu. Walaupun Wahyu ini waktu itu di media sempat dicurigai oleh pihak kuasa hukum dari Pak Yosep, yaitu Bapak Rohman. Bapak Rohman sempat mencurigai tentang beritanya Wahyu yang pada saat itu mengundurkan diri jabatannya sebagai kepala sekolah dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa ada berita keberadaannya di mana. Kecurigaan apa yang ada di Pak Rohman sehingga Wahyu mengundurkan diri dari jabatannya kepala sekolah? Kalau kita kembali, kepala sekolah yayasan. Apakah yayasan ini adalah sebagai sumber atau materi yang memang berkaitan dengan kasus ini? Karena memang ini sedikit berkaitan, di mana korban almarhum adalah pengurus daripada atau pendiri daripada yayasan tersebut. Wahyu adalah sebagai kepala sekolah. Nah, semua akan bertanya, Wahyu ini kenapa sampai menghilang? Apakah ada keterlibatan ataukah adakah petunjuk dari Wahyu, seorang Wahyu mengenai yayasan tersebut? Dan apakah memang materinya adalah materi yayasan? Kalau kita lihat materi yayasan, maka berkaitan ini dengan pendidikan. Dan di mana juga berkaitan dengan masalah keuangan. Kita pernah flashback belakang bagaimana yayasan, kita tahu siapa pendiri-pendirinya di sana, siapa pembinanya, dan siapa juga staf-staf daripada yayasan tersebut. Dan bukan hanya itu saja, kita ketahui juga bahwa yayasan ini adalah adanya beberapa, maaf ada backsound sebentar ya, karena memang saya posisinya ini lagi di pinggir jalan, jadi ya banyak lalu lalang lah ya, mohon maaf sekali lagi. Kembali lagi bahwa ini masalah yayasan ini akan berkaitan dengan masalah keuangan. Nah, apakah juga masalah keuangan ini menjadi sumber daripada malapetaka ini semua? Karena memang salah satu daripada sumber malapetaka adalah di samping masalah asmara, kemudian masalah dendam, kemudian masalah keuangan. Nah, ini pun mungkin bisa jadi tidak menutup kemungkinan bahwa masalah yayasan yang sumbernya adalah masalah keuangan jadi sumber daripada malapetaka ini. Adanya ketidakcocokan, adanya pengelolaan keuangan yang memang tidak sepadan, bisa saja ini juga sebagai sumber daripada malapetaka tersebut. Nah, dikaitkan lagi kepada Wahyu yang memang
kita tidak tahu sampai sekarang beradanya gimana. Kepala sekolah itu adalah salah satu staf. Kalau dilihat dalam satu organisasi, maka dia akan sedikit mengetahui masalah proses daripada keuangan daripada suatu organisasi, karena kepala sekolah biasanya diikut sertakan dalam suatu meeting atau rapat di dalam masalah keuangan. Bagaimana estimate cash flow-nya, keluar masuk keuangan, itu akan juga diketahui oleh pihak kepala sekolah. Nah, apakah dengan informasi yang didapat oleh pihak penyidik dari Pak Wahyu sebagai kepala sekolah, juga ini sebagai titik terang juga, walaupun memang sudah cukup lama dari proses Pak Wahyu diperiksa sampai sekarang ini ada waktu yang sangat lama, tetapi tidak dijadikan sebagai alat bukti di sana. Nah, tapi apakah setelah dengan adanya saksi baru akan memperkuat daripada apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu? Nah, kita tidak tahu. Kembali lagi bahwa ini adalah hanya pihak kepolisian yang tahu. Tentunya yang paling penting adalah di mana keberadaan Wahyu yang sampai sekarang jadi misterius. Dikaitkan dengan masalah yayasan, masalah sistem keuangan, masalah rekening keuangan, masalah keluar masuknya keuangan, masalahnya utang piutang, masalah keuangan di yayasan. Apakah ini jadi suatu konflik yang memang pemicu daripada tragedi ini? Kemana Pak Wahyu? Di mana Pak Wahyu? Dan sedang apa Pak Wahyu? Kita tidak tahu. Maka itu semoga dengan pernyataan dari Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Pak Ibrahim Tompo, semoga dengan dua alat bukti dan petunjuk ini bisa menjadikan petunjuk selanjutnya, dengan maraton yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian secara senyap, tidak diekspos keluar masalah materi-materi daripada penyelidikan ke para saksi-saksi, dan akhirnya bisa menghasilkan hasil secara estafet dari mulai dua alat bukti, kemudian petunjuk, mendapatkan lagi estafet, petunjuk selanjutnya, dan bisa menghasilkan dua alat bukti yang kuat tentunya. Baik, mudah-mudahan kita berdoa bersama, itu yang bisa kita lakukan. Semoga kasus bisa terbuka dan terkuak. Tentunya tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Tidak ada juga kejahatan yang bisa terus ditutup-tutupi. Kita tunggu campur tangan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.